fatwa-fatwa dari alim ulama segala yang kadang belum tentu benar. Banyak juga perlaki jadi broker politik. Itu sudah tidak benar cara semacam itu. Mana orang bisa percaya? Terus apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah? Bukan hanya oleh Muhammadiyah saja, negara aja tidak bisa ini. Negara ini lemah ini. Pemerintah sudah ada pemerintah sekarang. Ya, ini kita harus jujur melihat ini. Ada buang-buang apa di sini? Ah, itu dia, sahabat saya, sahabat jauh lah ya gitu ya. Nah. Jadi Anda lihat terjadi apa? Kemarin kan ada deklarasi apa Dewan apa Revolusi Islam. Sudah ada susunan kabinet. Negara ini diam aja. Ini negara ini ada apa tidak nih? Ada nak pemimpin sekarang ini? Yang diperlukan pemimpin bertindak supaya rakyat ini kan hidup di Indonesia sekarang tidak nyaman dan tidak aman. Di masjid ya sekarang sudah semacam itu. Ada pun dalil-dalil agama yang dipakai semacam itu tadi karena otak tidak beres, hati tidak beres. Itu persoalannya. Jadi teroris ini orang-orang yang otaknya tidak beres menurut Pak Buya. Simpulkan sendiri. Oke. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengubah jadi baik? Tadi Ali Imran dia bilang tadi kalau mau bicara teror temui dia. Saya sudah duet dengan dia. Saya sudah datang. Dia datang juga ke apartemen saya. Jadi saya sudah temu dia itu ya. Jadi saya agak faham lah ya perkara-perkara semacam ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Pencerahan terus menerus. Dan polisi ini ya jangan membuat macam-macam rekayasa. Antasari direkayasa. Bibit direkayasa. Oke. Itu kalau dibongkar semua saudara ya. Kita tidak tahu bagaimana negeri ini. Jadi mari kita jujur lah. Jangan tadi dikatakan terima, jangan ada dusta di antara kita. Mari benar-benarlah negeri kita selamatkan ya. Dan kalau hukum itu tegak, itu juga bukan tegak untuk rakyat, tapi juga ala negara ini juga menegakkan hukum. Polisi semuanya itu. Coba kesaksian Munim itu, antara ditembak dari jauh. Tapi kenapa polisi mengatakan? Bahkan saya baca hari ini bisa tidak diubah tuh apa ukuran pelurunya kan? Ini gimana semacam ini? Ini titik lemah yang semacam ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang macam-macam ini. Mereka tahu ini negara tidak berfungsi kok, atau setengah berfungsi. Banyak sekali persoalan bangsa ini. Tapi menurut saya masih ada harapan. Asal pemimpinnya siuman yang penting. Siuman. Jadi lagi pingsan. Apa? Sekarang lagi pingsan menurut Buya. Ini kan enggak apa ini. Saudara, Anda lihat ya. Tidak ada perubahan yang fundamental terjadi selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada perubahan fundamental. Saya ingin menegaskan dengan sikap Said Agil. Bagaimana sikap Rasul terhadap umat beragama lain yang benar? Itu tadi ayat ini pakai dan banyak ayat lagi, termasuk tadi la ikraha fid din dan segala macam itu. Nabi itu tadi dalam apa Piagam Madinah kita sebut ya, yang disebut tadi itu kan Yahudi tidak anggap satu umat, hanya kemudian mereka berkonspirasi dengan orang Quraisy, itu yang menyebabkan. Tapi saya dengar juga bahwa Nabi juga pernah menerima pastor-pastor atau pendeta Nasrani. Memang pokoknya beginilah, karena nasu ummatan wahidah, manusia itu satu kok. Itu benar. Bung Karno pernah mengucapkan humanity is one ya, kemanusiaan itu satu. Dan itulah Islam yang sebenarnya. Jangan ditafsirkan macam-macam lah. Yang benar hanya saya saja. Oleh sebab itu dalam buku-buku klasik itu ya, kalau mereka menulis apa Allahu a'lam, Allah lah yang paling tahu. Jadi walaupun dia hebat, walaupun dia doktor, pakai tasbih panjang itu mengatakan saya ini relatif. Ya, yang paling tahu Allah. Ini kelompok-kelompok teman-teman ini kadang-kadang tidak begitu itu, merasa kamilah wakil Allah. Di sini bahaya bencana terjadi. Baik, Pak Buya, saya mau pindah ke Pak Nathan ini. Pak Nathan, bagaimana Pak Nathan menanggapinya? Saya mendengar Pak Nathan malah meragukan polisi waktu di acara TV One, seolah-olah rekayasa ini yang dilakukan polisi.
Makanya saya undang lagi Pak Nathan ini. Saya sudah jelaskan ke Pak Akil sama Pak Mbae ya, bahwa ada kesalahan pada waktu itu sebenarnya. Karena apa? Saya berpikir waktu itu kami masih persiapan. Ya. Jadi yang ingin saya utarakan sebenarnya sekarang saya boleh ngomong ini ya. Boleh. Menanggapi semua yang tadi ya. Jadi yang pertama yang ingin saya utarakan adalah ada dua, Pak. Yang pertama adalah saya di Jak TV sebelumnya juga mengapresiasi prestasi polisi di Serpong. Ya. Bahkan hari ini saya bisa mengutarakan, kalau tidak mengatasnamai seluruh umat Kristen, 3.000 umat Basilea Christ Cathedral itu ketakutan sekali, tapi sangat bersyukur dengan prestasi ini. Jadi saya menyampaikan apresiasi itu. Ya. Yang saya mintakan pada waktu itu adalah penjelasan yang lebih detail, kok dari Cirebon sarang polisi bisa dimasuki oleh teroris ya, tiba-tiba top seperti ini, itu bagaimana logikanya dijelaskan. Jadi bukannya mengkritik polisi atau nggak percaya ya. Nah yang kedua yang ingin saya kemukakan sekarang adalah begini, apa sih sebenarnya masalah akar dan masalah dasarnya? Adalah sangat indah kita berdialog. Saya menganggap semua yang ada di ruangan ini adalah bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan-perbedaan. Bahkan ada perbedaan yang jadi persoalan. Ya kalau saya mendengar apa Pak Akil Siraj dan Pak Syafi'i Ma'arif ya mengenai apa dokumen Madinah itu tadi, ya itulah Pancasila kita kan. Nggak ada soal. Tapi kalau saya mendengar saudara kita dari CAT misalnya ya, kita harus terus terang bahwa niat mendirikan NII itu sudah melanggar Pancasila, kesepakatan kita. Tapi tetap kita berikan toleransi, betul nggak? Nah, dalam keadaan seperti ini saya ingin menekankan Pak, dari dulu yang pertama kali saya ketemu Bapak di sini itu ya, saya sudah mau menekankan, waktunya nggak ada karena Pak Sunarko datang belakangan kan, ya. Yaitu bahwa prinsip bernegara khususnya di sini ya, prinsip bernegara itu didasarkan salah satunya kalau dalam kaitan dengan polisi berdasarkan secara ada pembedaan garis yang tajam antara kekerasan sah dan kekerasan tidak sah. Ini kita harus penting ya. Nah, kita belum sempurna ini ya. Kekerasan sah dan kekerasan tidak sah. Dan kekerasan sah itu monopolinya negara. Dalam bentuk hukum yang mengikat itu di belakang meja proses peradilan. Dalam bentuk kekerasan sah di lapangan monopolinya polisi. Jadi kalau di lapangan ada kekerasan lain yang polisi tidak bisa atasi, berarti polisi gagal, sistemnya nggak jalan. Yang disebut negara gagal itu bukan berarti mesti runtuh atau apa. Itu saja sudah nggak jalan. Nah kalau kita tidak sadar bahwa sistem negara tidak jalan, kalau polisi menghadapi kekerasan di lapangan ya, kalau tidak bisa mengatasi kekerasan yang tidak sah, maka polisi harus mengaku gagal. Bagaimanapun alasannya, tidak apa-apa, nanti kita tolong bersama-sama. Ya. Jadi, nah sekarang ini itu yang pertama. Lapis yang keduanya adalah kekerasan itu akarnya apa? Itu soal psikologi antara lain. Ali Imran tadi mengatakan kan, kalau kita pakai kekerasan, kami malah tersinggung, begitu kan ya. Jadi ada psikologi. Nah, menurut psikologi ini sebenarnya kekerasan itu akarnya adalah warisan apa ini? Kalau dalam keterangan evolusi ya, adalah warisan reptilian brain kita, yaitu fear, takut. Amerika pun sebenarnya menggelar semua armada itu karena takut. Semuanya karena ketakutan. Nah, negara didirikan berdasarkan itu. Jadi sekarang harus ditarik garis yang sah dan tidak sah, ya. Tapi negara hanya bisa mengorganisasi, memanage ketakutan, fear and violence, kekerasan, supaya bisa dikelola secara beradab. Tetapi yang bisa menghancurkan, mentransformasi kekerasan dan ketakutan adalah agama. Jadi kalau masih ada kekerasan dan ketakutan, ya itu tugasnya agama. Negara itu mendisiplin saja. Negara menghukum, menjerakan, sehingga orang takut berbuat salah. Tapi agama meyakinkan, mengubah, sehingga orang bukan takut dihukum, tapi takut
terhadap kesalahan sendiri. Itu benar, betul ya. Jadi inilah masalah etis sama legal, berbeda Pak. Takut berbuat salah. Iya, jadi kalau kita orang masih takut berbuat, takut ketahuan, takut dihukum, itu haknya negara, itu polisi. Polisi itu harus begitu. Dan polisi, kita punya profesionalisme polisi dan integritasnya perlu kita dukung dan kita tegaskan. Ya. Jadi kita jangan ragu itu. Kalau saya misalnya mengkritik polisi karena saya mencintai polisi. Ya, yang saya Bukan kaget karena... ketika Bapak mengatakan seolah-olah Serpong rekayasa polisi. Makanya saya bukan tanya itu ya, sama sekali bukan rekayasa. Kalau memang ada rekayasa, itu tanggungan nuraninya, itu integritasnya sendiri dong. Betul nggak? Tapi saya tidak menuduh ada rekayasa itu. Baik, Pak Nathan, saya kira kita istirahat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Sebetulnya saya mau minta pendapatnya Pak Endro Priyono yang jauh-jauh datang dari Singapura untuk acara ini. Benar. Dan tapi Pak Nathan tadi masih butuh satu kalimat katanya kesimpulannya. Langsung aja. Ya. Jadi kesimpulannya begini Pak. Semua perbedaan yang ada urusan agama, tafsiran dan sebagainya tadi itu tidak bisa diurus oleh negara. Ya. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu menimbulkan perbuatan kekerasan, polisi harus langsung turun. Itu negara punya. Tapi kalau mau mengubah kekerasan, ketakutan dan sebagainya, ya, itu urusannya NU, Muhammadiyah, gereja dan sebagainya. Ya. Jadi kita ada pembagian tugas dan bekerja sama. Karena kalau hanya agama, ya belum selesai-selesai, ya, nggak ada waktunya, nggak ada ketertiban kan. Terjadi kekerasan, negara harus mendisiplin. Itu saya rasa hal basic yang kita jangan lupakan. Saya kira kita udah menangkap anunya. Pak Endro, ini siap. Betulnya kalau nggak ada Pak Ketua NU sama Pak Safi, saya mau minta fatwa. Tapi karena beliau tadi udah panjang lebar, saya nggak mau diulangi lagi. Apa itu Wahabi, apa itu Khawarij. Dan dulu kita udah pernah kuliah itu. Yang ingin saya dapat dari Pak Endro, ini ada kelemahan dari undang-undang kita. Kenapa ini keluar dari pihak polisi, aparat selama ini. Dan dari RUU yang baru, anti teroris yang baru, atau RUU intelijen yang baru, Pak Endro melihatnya bagaimana? Mencukupi atau belum juga? Sebagai ini tidak sebagai dokter filsafat toh, tapi sebagai sarjana hukum, sebagai bekas kepala BAIS, dulu BAIS dulu, BAIS direktur berkali-kali beliau, baru BIN. Silakan Pak Endro. Terima kasih Pak Karni, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat, jadi mengikutinya ini udah di ujung. Kemudian saya sangat bahagia saya mendengar apa yang disampaikan sama Pak Said Agil Siraj dan Pak Safi Marif, disambung Pak Nathan lagi tadi. Itu saya kira sangkutannya pada nilai dasar yang harus kita sepakati bersama. Saya lihat ini para teroris, persepsinya, ya, persepsi dalam melihat nilai dasar ini itu keliru menurut kita. Tapi menurut mereka tidak. Jadi kesulitannya adalah untuk meluruskan orang yang kita nilai keliru menjadi tidak keliru, sama dengan memperingatkan lalat yang masuk ke dalam botol. Dia kira dia sudah ada di luar, padahal dia masih di dalam botol. Ini tidak mudah ya. Karena itu nilai dasar ini perlu instrumennya berupa undang-undang yang ditanyakan tadi oleh Pak Karni dan aturan yang harus ditegakkan. Ini urusan penguasa, urusannya pemerintah. Dalam hal ini juga legislatornya juga ya. Jadi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Tapi bagaimanapun seperti saya bilang tadi bahwa